selamat siang Bu Hani. Selamat siang Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mengadakan diskusi pra-observasi ya Bu Hani ya. Iya Bu Eka. Oke, pertanyaan yang pertama, kelas yang mau diobservasi kelas berapa nanti? Rencananya saya nanti akan menggunakan kelas fase E12. Fase E12. 10 ya, kelas 10 ya Bu. Kelas 10 fase E12 ya. Iya. Oke. Ini Bu Hani mata pelajaran apa ya? Biologi Bu. Oh, biologi ya, oke, biologi. Pertanyaan pertama Bu Hani, Ya. untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hani capai dalam pembelajaran nanti apa? Ini kan saya mengangkat bab virus ya Bu ya, Iya, tapi di virus. pas observasi nanti saya tuh peran virus. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana anak bisa menganalisis virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Kemudian anak bisa membuat sebuah informasi yang bisa diakses oleh semua orang tentang bagaimana cara pencegahan penyebaran virus Bu. Berarti nanti tujuannya anak bisa menyebarkan informasi ya, Iya. terkait virus yang menguntungkan dan merugikan gitu ya. Oke, sebenarnya menarik sekali ini ya. Iya, Oke, Bu. kemudian untuk yang ingin dikembangkan, keterampilan siswa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini nanti apa? Keterampilan siswa yang ingin saya kembangkan selain dapat menggali informasi dari problem yang sudah saya sediakan nanti Bu, siswa juga dapat membuat sebuah produk yang digunakan sebagai media menyebarkan informasi Bu, ya. dari dia bisa memanfaatkan Canva atau lainnya sebagai media tersebut. Berarti ini berhubungan dengan model pembelajaran yang akan diambil ya Bu? Iya. Oke, berarti model pembelajarannya nanti yang diterapkan apa? Untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah problem based learning Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Berarti nanti ada sintak-sintak terkait problem based learning ya di dalamnya ya. Iya Bu, nanti saya akan memberikan anak seperti artikel atau yang ada di YouTube terkait dengan problem-problem yang ada di masyarakat terkait virus-virus. Ini Misalnya berarti seperti strateginya kayak kayak virus COVID seperti itu Bu. Oke, berarti strategi pembelajaran yang digunakan nanti apa ini? Nanti diferensiasi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menyediakan diferensiasi konten dan nanti saya akan menekankan ke diferensiasi produk juga. Berarti ada dua strategi Iya. pembelajaran ya, diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Iya. Untuk diferensiasi kontennya ini yang seperti apa nanti? Untuk diferensiasi kontennya nanti sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Apakah nanti kebutuhan belajarnya siswa itu audio atau visual, kemudian atau kinestetik. Nanti saya akan memberikan anak, saya berikan bisa di tim atau di grup kelas tentang artikel atau misalnya buku digital atau link YouTube yang bisa digunakan anak-anak untuk mengeksplor tentang tadi peranan virus. Ini yang diferensiasi konten Iya. ya. Untuk yang diferensiasi produknya nanti seperti apa? Untuk yang diferensiasi produknya itu nanti berkaitan dengan media apa yang digunakan untuk penyebaran informasi tadi. Nanti anak bisa menggunakan Canva atau aplikasi yang lain terkait apakah dia nanti membuat infografis bagaimana cara penanganan virus atau membuat sebuah artikel atau membuat PPT Gitu ya. PPT atau juga bisa video animasi Bu, walaupun cuma sederhana. Oke. Menarik sekali. Untuk penilaiannya ini ada kaitannya dengan penilaian nggak nanti untuk strateginya apa? Tadi itu. Untuk penilaian nanti di akhir pembelajaran nanti saya menyediakan soal, nanti saya berikan dalam bentuk kode QR code seperti itu. Nanti anak bisa mengakses sekitar 5 menit. Nanti anak mengerjakan secara individu. Saya menyebutnya adalah asesmen formatif Bu, karena peranan virus kan cuma sebagian dari bab virus. Kemudian dalam proses anak untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, saya juga melakukan penilaian kinerjanya seperti itu Bu. Observasi ya, Iya. observasi. Oke. Menarik sekali Ibu. Ini kiranya sudah cukup untuk percakapan kita pra observasi.
dan semoga nantinya lancar dalam melakukan observasi. Terima kasih, Bu. Dan sesuai dengan yang direncanakan, baik dari tujuan pembelajaran, baik untuk model pembelajaran, strateginya, dan penilaian yang akan digunakan nantinya. Iya. Terima kasih. Oh iya, hari apa Bu yang Hari Senin, Bu. Oh iya, Senin ya, Senin. Oke, Senin di kelas 10 Di kelas 12 10, ya? 12. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga nantinya lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran apa anak-anak? Biologi. Mari kita awali pagi hari ini sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Monggo Mas Wisnu sebagai ketua kelas kita pimpin berdoa sebentar. Ya, doa mulai. Oke, dengan berdoa semoga nanti kegiatan kita dari pagi sampai pulang lancar ya Cah ya. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Nihil ya. Tapi setelah saya hitung kayaknya ada satu yang tidak ada di tempat. Siapa namanya? Mbak Cecil. Kemana? Dispen acara apa? Persiapan lomba animasi. Oke. Surat dispennya sudah ada ya Cah ya? Sudah ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Oke, hari ini tentang virus yang fokus pada peranannya. Karena di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang virus itu seperti apa, gitu ya, yang kemarin. Oke. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke peranannya, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di proyektor? Pakai masker. Virus apa yang menyebar pada saat banyak orang seperti yang ada pada gambar? Corona. Oke. Apa yang kalian lakukan pada saat itu untuk mencegah penyebarannya? Memakai masker, jaga jarak. Mas Kavi? Cuci tangan. Mas Rehan? Jaga jarak. Ada yang lain? Vaksin. Oke, betul ya. Pada masa itu memang di tahun berapa Cah ketika kamu seperti ini? Kamu waktu 2020 masih SMP ya? Ya, itu masih SD. Ya, itu termasuk pada saat itu ada coronavirus, kemudian kamu sudah tahu bagaimana cara untuk mencegahnya, gitu ya. Tapi ini nanti di bahasan pada pagi ini, nanti kita akan ke virus lainnya. Nah, seperti ini mungkin yang kamu lakukan kemarin ya, perilaku
hidup bersih dan sehat, ada cuci tangan, ada menerapkan etika batuk, kalau batuk ya ditutupi gitu ya. Kemudian ada mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan-makanan yang dimasak secara sempurna, kemudian rajin berolahraga, segera ke pelayanan kesehatan. Itu untuk yang COVID yang pernah kita lalui di tahun 2020 gitu ya. Ini gejala-gejalanya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ya Cah ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning nanti, peserta didik dapat menjelaskan peran virus dalam kehidupan berdasarkan pengalaman dan kajian teori dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat membuat daftar usulan tindakan preventif untuk meminimalkan dampak infeksi virus penyebab COVID, tadi sudah kita bahas ya, AIDS, Mpox, pernah dengar Cah? Ada yang belum, ada yang sudah pernah. Flu burung, sudah pernah dengar? Ya. Kemudian ada rabies, demam berdarah, flu Singapura, serta berani mengemukakannya melalui diskusi kelas dengan tepat. Gitu ya Cah ya? Oke. Nah, untuk kita biar fokus gitu aja ya, biar fokus nggak ngantuk walaupun masih pagi, siapa tahu kamu habis sarapan terus ngantuk. Mari kita tebak-tebak gambar dulu biar kamu fokus di pelajaran Bu Hani pada pagi ini. Oke? Kira-kira apa itu yang ada di dalam gambar? Salsa kelihatannya sudah pro sekali. Mbak Salsa, ayam bakar madu. Wah, Mas Dani langsung senyum-senyum membayangkan ayam bakar madu itu seperti apa. Oke, ayo Mas Yoga. Nah, ini yang kedua. Oke. Kura-kura tidak tahu. Oh ya. Pura-pura tidak tahu karena huruf K diganti dengan P. Kemudian kalau yang ini, siapa yang bisa? Saya Bu. Nama? Krismi. Krismi apa? Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Ya, ini terbiasa punya aplikasi tebak gambar ini kayaknya ya Mbak Krismi untuk mengisi waktu. Oke? Untuk segitu dulu untuk tebak-tebak gambar, itu melatih kita biar kamu fokus di pelajaran Bu Hani. Ternyata pada antusias tapi gambar yang disediakan cuman 3. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi di bab-bab selanjutnya, insya Allah ya Cah ya. Oke. Sekarang dilihat di dalam proyektor. Oke ya, proyektor itu ada gambar virus. Yang pertama adalah coronavirus dan yang kedua adalah itu virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri gitu ya Cah ya. Kemudian pertanyaan Bu Hani ini, untuk kelompok berapa ini? Kelompok depan, coba. Apa sajakah jenis-jenis penyakit yang pernah menyerang di lingkungan kalian? Flu, corona, demam berdarah, apalagi? Pilek. Kelompoknya Mbak Marcel bisa menambahi? Herpes,
Tipes, ya, tipes herpes. Sekarang pertanyaan kedua. Dari yang kalian sebutkan itu apakah semuanya karena virus? Ya. Kalau tipes karena virus apa karena bakteri? Kalau tipes karena bakteri ya. Tidak semua penyakit patogen yang ada di dalam tubuh kita itu karena virus. Ada yang disebabkan oleh bakteri juga. Yang ketiga, apa yang mendasari pengelompokan virus? Kemarin ada virus yang RNA dan virus DNA dari segi genetiknya gitu ya. Kemudian nomor 4, apakah semua virus menurut kamu merugikan? Tidak. Yang menguntungkan apa? Bisa dibuat apa? Vaksin gitu ya. Bisa dibuat vaksin. Oke. Ya, kalian berarti sudah memahami ya. Oke, dari yang kalian sebutkan tadi itu ada beberapa virus. Yang pertama adalah ada yang tadi yang cacar seperti itu. Terus ini yang belum disebutkan mungkin kamu baru melihat ada flu babi, ada hepatitis. Kalau di hepatitis itu gambar yang ditunjuk itu bagian apa? Hati ya. Berarti hepatitis itu menyerang hati. Terus ini ada lagi. Ya, ada jeruk, kemudian ada tembakau, kemudian yang ini apa, Cah? Rabies. Gambar apa itu hewannya? Anjing. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada nyamuk. Oke. Kemudian ada dan flu Singapura. Oke. Kemudian ada lagi virus HIV dan Ebola. Oke ya, tadi juga sudah disebutkan manfaat virus yang kamu sebutkan, ada salah satunya adalah membuat vaksin. Oke, sekarang nanti kita lebih mendalami tentang peranan bagaimana cara pencegahan jika terjadinya virus itu gitu ya. Ini adalah pengelompokan yang sudah Bu Hani kelompokkan berdasarkan minat belajar kamu. Mungkin ada yang minat belajarnya itu mendengarkan, berarti audio ya. Ada yang minat belajarnya adalah kinestetik, harus pakai jalan-jalan dulu atau menggunakan banyak tenaganya untuk belajar. Kemudian ada yang apa aja? Auditori ya, yang mendengarkan. Kemudian ada apa lagi? Visual mungkin kamu suka membaca begitu ya. Ya, suka membaca. Oke. Nanti silahkan dibuka. Ini sudah berkelompok dengan kelompoknya. Silahkan dibuka di dalam tim atau grup di WA grup ya, untuk mengetahui sumber belajar yang harus atau bisa kalian gunakan untuk menggali informasi tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi kalian saya perbolehkan untuk membuka HP kalian untuk mengeksplorasi lebih dalam. Misalnya kok yang materi yang dikirimkan Bu Hani kamu kamu rasa kurang, kamu bisa explore lagi ke Google atau YouTube yang kamu inginkan sesuai dengan keinginan kamu ya. Sudah ya, ini kelompok pertama ada Rehan, ada Indar, Wahyu, Aziz, Daniel, dan Adi Yoga. Ini sudah di kelompoknya masing-masing. Wah, udah. Tugas kelompoknya nanti ya, Cah ya. Tugas kelompoknya itu kamu boleh membuat komik, boleh membuat PPT atau infografis. Ya, terserah kalian, mau artikel juga boleh sesuai dengan minat kalian dan yang bisa kalian. Tentang apa? Tentang deskripsi singkat tentang virus dan cara pencegahannya gitu ya. Berapa waktunya, Cah? 20 menit cukup? Cukup ya. Kemudian virusnya nanti kamu akan
kamu milih HIV, DBD, Mpox, rabies, flu burung atau flu Singapura gitu ya. Sesuai nanti yang ini sesuai kamu pengennya yang mana. Tapi nanti kita olah saja biar nggak tabrakan dengan temennya gitu ya. Oke, yang virus HIV kelompoknya siapa? HIV kelompok 2. Desainnya mau apa? Infografis. Kemudian yang virus DBD kelompok berapa? Kelompok 1, desainnya PPT aja. Oke. Terus yang ketiga virus kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 6. Desainnya apa yang dipilih? Kemudian ada virus rabies. Kelompok 4. Infografis saja. Kemudian ada apa, Cah? Flu burung. Kelompok berapa? 3. Desainnya apa kelompok 3? Oh, pakai komik. Ini efek dari kemarin P5 ya. P5 yang berekayasa itu membuat animasi gitu ya. Jadi kamu agak mulai mengolah kemampuan di bidang IT kamu. Yang terakhir flu kelompok berapa? 5. Desain yang dipilih maunya apa? Animasi. Oke, silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya, bisa memaksimalkan penggunaan HP, tidak masalah. Nanti di dalam kelompoknya kamu ada yang mencari informasi, ada yang mendesain seperti itu ya. Kemudian saling berkolaborasi dengan temannya. Yuk, bisa dimulai, waktunya 20 menit. Nanti 15 menit berikutnya bisa presentasi satu-satu, dikirim ke Bu Hani dulu ke Google Drive ya. Ayo Mas Yoga, bantuin temennya mencari informasi. Mas Wisnu ngantuk aja. Semalam ngapain ini? Nggak ngapa-ngapain kok ngantuk. Belajar apa enggak? Belajar tipis-tipis. Belajar sedikit-sedikit. Kalau ngantuk itu Mas Wisnu tidurnya jam berapa? Jam nggak ngantuk. Efek dari kekenyangan sarapan. Oh, tuh. Ayo berkelompok. Siapa ini yang bertugas mencari informasi? Ini sama? Oke. Yang bertugas bikin ini Mbak Septa? Oh, Mbak Septa nggak ikut itu lomba animasi? Oh, enggak. Pakai animasi apa aplikasinya? AI gitu ya. Kalau kemarin waktu P5 itu kan diperkenalkan kayak Animaker gitu. Oke. Mas Daniel ngapain?
apa ini nih? Nanti bagian presentasi. Oke. Ayo Mas Agus. Kok lemes sih Kemal ya? Ini kelompok yang virus apa? Mpox. Oke. Kelompoknya yang satu sedang di luar. Siapa nih yang bertugas mencari informasi lebih lanjut? Yang membuat? Oke. Bagian presentasi. Ya. Info grafis. Pakainya pakai Canva atau pakai aplikasi yang lain? Canva saja. Berarti kalau pakai Canva itu emailnya pakai email sendiri ya, yang sendiri ya. Berarti tidak yang untuk siswa gitu enggak ya? Sendiri. Oke. Sudah. Yang bertugas mencari informasi siapa? Nih. Oke. Yang membuat, mendesain, ya. Oke, ngomong ke situ. Apa yang perlu dibahas, apa yang perlu kamu sumbangkan ke kelompoknya. Misalnya ini tentang apa ini? Virus HIV. Virus HIV. Bagaimana cara penularannya? Gitu ya? Kemudian mencegahannya bagaimana, yang di kalau HIV itu virus yang diserang apanya gitu. Tadi kalau liver, hepatitis itu kalau hepar itu kan bahasa biologinya hati, makanya dia menyerangnya hati. Oke. Ayo segera diselesaikan ya. Nanti kalau yang misalnya yang membuat ini kok sinyalnya kurang, nanti bisa dibantu tethering misalnya kalau kurang. Kalau sinyalnya lemot bisa dibantu tetheringan. Virus apa yang kelompok ini? Virus flu burung. Nah, kalau flu burung ini cocoknya ini Mas Kavi nih yang lebih tahu. Soalnya desanya kan desa yang banyak ayamnya. Iya, desa ayamnya. Kalau gitu Mas Raffi pernah nggak mendengar cerita kalau di desanya itu peternak ayam pedaging itu terdampak flu burung? Belum pernah dengar ya. Mungkin waktu kamu masih kecil itu ya virusnya itu. Mungkin itu pada mati. Ini yang mencari info siapa ini yang tugas mencari info? Yang ini tugasnya itu kalau kamu pakai Canva itu bisa didesain, semua bisa ikut dalam mengedit gitu ya. Oke, nanti didesain seperti itu dikasih ke teman-temannya ya. Ya, oke, nanti biar membantu nanti bagian ini kayak gitu. Ampun. Apa? Ya. Ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh, Ca. Ini tadi bertanya, kalau yang desain komik itu yang kayak tanya jawab itu, Bu. Ya.
Nanti bisa, kamu kan sudah bisa di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, itu kan juga ada apa bagaimana presentasikan hasil laporan atau apa juga bisa dalam bentuk itu. Makanya kita pasti kamu bisa berkreasi lebih, dibikin kayak cerita lucu gitu juga boleh ya penyampaian informasinya, nggak apa-apa. Kalau bikin komik kamu pakai animasi apa ini? Yang kayak animasi itu siapa? Iya, itu pakai aplikasinya apa? Canva juga. Oke. Kamu tugasnya apa, Kak? Mengedit, oke. Sekarang yang depan sudah sampai mana? Yang depan, ini ada 3 cowok, 3 cewek. Oke. Oh, kalau DBD itu termasuk virus? Iya. Betul. Siapa? Itu didesain semua teman bisa mengedit gitu ya. Jadi biar cepet ikut bekerja ya. Enggak apa-apa, HP saya juga kentang. Kentang-kentangan. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Masih. Sudah selesai? Berapa persen? 75 sudah? 80. Oke. Nanti jam 9 jarum panjang ketiga, nanti persiapan untuk presentasi. Kemudian jangan lupa ya, nanti kelompok yang tidak presentasi bisa bertanya ya, bisa bertanya tentang virus yang dipresentasikan kelompok yang maju. Oke, jangan lupa kalau yang sudah 100% bisa dikirim ke Google Drive-nya Bu Hani yang sudah saya kirim ke grup ya, ke Google Drive. Nama kelompoknya di mana ini, Kak? Oke. Oke, kita lihat dulu yang sudah selesai duluan kelompok berapa ya. Apa urut saja dari 1 sampai 6? Mana? Dari 6 sampai 1. 6 sampai 1 di belakang ya. 6 sampai 1. Oke, siap. Ada gimana? Dari 1 kan bagus urut.
Yuk kita mulai dari satu saja nggak apa-apa. Oke. Ya, kelompok satu bisa maju. Nanti bisa ada yang mengoperasikan. Ini enggak apa-apa. Kelompok satu desainnya apa? Ini? Ini? Oke. Silahkan. Nanti ada yang mengoperasikan di depan, ada yang kan. Jangan lupa ya, nanti kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan pada kelompok satu. Nanti yang lain menyimak juga. Jadi nanti biar kamu bisa di kehidupan sehari-hari kalau terjadi seperti itu tuh bisa tahu bagaimana. Ya betul. Ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Krismi Zahratun Nazwa dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Satria Andika Hendriana, absen 27. Perkenalkan, nama saya Dewarama, absen 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Julia, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nazila Marisa Novira, absen 18. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tentang virus DBD. Yang pertama, kita akan membahas pengertian virus DBD. Kalian pasti penasaran kan, apa sih virus DBD itu? Nah, virus DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Yang kedua, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berukuran kecil dan berwarna hitam dengan warna-warna putih di seluruh tubuhnya. Meskipun berukuran kecil, nyamuk Aedes aegypti memiliki daya jangkau yang cukup jauh dengan kemampuan terbang setinggi 10 meter dan sejauh 400 meter. Yang ketiga, bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena virus DBD? Yaitu ada demam berdarah, demam naik turun terjadi 2-7 hari. Muncul bintik-bintik pada kemerahan di kulit, nyeri sendi, nyeri otot, serta nyeri pada area belakang bola mata. Manifestasi perdarahan, kulit, mukosa, pencernaan. Untuk cara menjaganya, kita punya 7 cara ya. Yang pertama, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3 tools, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang bekas. 2. Melindungi diri dari nyamuk. 3. Membudidayakan ikan pemakan titik nyamuk. 4. Menabur larvasida di pada penampungan air yang terus dibersihkan. 5. Memelihara tanaman pengusir nyamuk seperti lem. 6. Vaksin dengan melakukan vaksin dengan untuk membasmi nyamuk dewasa. Pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan ketika melakukan perawatan demam berdarah di rumah. 1. Arahkan penderita untuk bed rest atau tirak baring selama demam. 2. Berikan obat penurun demam yang biasa diminum dan aman bagi lambung. 3. Berikan kompres hangat. 4. Berikan banyak cairan dan minta penderita demam berdarah untuk minum sebanyak 1-2 liter per hari. Semua cairan diperbolehkan kecuali cairan yang berwarna coklat dan merah. 5. Bila terjadi kejang, jaga lidah agar tidak terpipit dan hindari memberi apapun lewat mulut selama kejang. Lalu, bagaimana sih penularan DBD ini terjadi? Penularan penyakit ini terjadi ketika nyamuk Aedes aegypti menghisap darah dari seseorang yang terinfeksi virus dengue.
Lalu nyamuk tersebut kembali menghisap darah orang lain yang sehat. Lalu saat menghisap darah manusia sehat inilah penularan terjadi dan orang yang semua sehat pun akan tertular virus ini. Kesimpulannya, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD disebabkan oleh virus dengue yang merupakan virus RNA untai tunggal, jenis flavivirus. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang semu. Kelompok yang lain bisa bertanya? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Saya mau bertanya, jelaskan mengapa siklus TB seperti warna kuning. Terima kasih kepada Deslia sudah bertanya. Izinkan saya menjawab. Mengapa siklus TB seperti pelana kuda? Karena siklus pelana kuda pada pengidap DBD karena siklus demam berdarah cenderung mengalami penurunan sebelum akhirnya naik kembali. Ketika demam sembuh, tidak selamanya berarti baik, justru harus lebih waspada karena kemungkinan naik kembali. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Citra Sandria, absen 7. Apa yang terjadi jika trombosit pada penderita DBD terus menurun? Terima kasih kepada Bunda atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jika trombosit penderita DBD terus menurun, maka dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan hebat dan sindrom shock dengue. Oke. Ada yang tanya lagi? Sudah? Oke, bisa ditutup. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren sekali ya kelompok yang virus DBD ini. Nanti kamu bisa mencari pelajaran apa yang bisa kamu petik untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok berapa ini yang maju lagi? Kelompok? Kalau 2 tentang apa? HIV ya. Desainnya apa? Infografis. Oke. Yap, silahkan bisa maju kelompok 2. Jangan lupa kelompok yang lain untuk merancang pertanyaan untuk kelompok 2. Bapak biar gini aja. Virus adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Organisme ini dapat menginfeksi manusia, tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, contohnya adalah virus HIV yang menginfeksi pada manusia. Nah, apa sih itu virus HIV? Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Yura Kawita Adian. Nomor absen saya 16 dan bersama teman-teman saya Jessica nomor 5 absen 36. Saya Noviana Adi
Iki urung ana iki nom. Kondom tidak berbeda langsung Apa iki? melakukan sunat Kata tamru kumpul buahmu. HIV terbuka dengan pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan yang terakhir adalah mengenali gejala HIV. Pengobatan virus HIV. 1. Pengobatan terdiri dari antivirus HIV, konsumsi resumen antiretroviral ARV dapat secara dramatis memperlambat parahnya virus. 2. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS dapat juga dilakukan dengan melakukan terapi antiretroviral. Terapi ini bertujuan melawan infeksi virus. Selanjutnya cara pengobatan HIV. 1. Terapi antiretroviral ARV. 2. Pengobatan radiasi pasca pajanan HIV. 3. Profilasi pro-pajanan PRP. 4. Perawatan simptomatik dan komorbiditas. 5. Monitoring dan dukungan resiko sosial. 6. Pengetahuan rutin. Ini siapa ini? Nah, selanjutnya Suaranya orang gede. tidak lupa melakukan patuh. B. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap menjaga kesehatan tubuh. Upayakan aktivitas Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin apakah ada yang dipertanyakan? Kelompok. Oh, oke. Berdiri nggak apa-apa Kak? Berdiri. Terus ya. Iya. Apa yang diserang oleh virus HIV ke manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Sebelum itu, terima kasih atas pertanyaannya. Tubuh yang diserang oleh virus HIV yaitu sel darah putih yang ada di dalam tubuh. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Ada kelompok lain? Apakah kita perlu memungkinkan atau mengisolasi penderitaan HIV agar tidak menular? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Izinkan saya menjawab. Kita tidak perlu mengucilkan atau mengisolasi penderita HIV karena HIV tidak akan menular jika kita bersalaman maupun berpelukan. Justru mereka yang harus didekati dan diberi dukungan. Apakah puas? Bersama keluarga kita jaga kesehatan kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Amin. Burung cendrawasih. Sekian dan Terima kasih. Selamat tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pantunnya sangat menginspirasi nih kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 bisa persiapan. Tiga tentang apa ya Kak? Flu burung. Ini buat kelompok yang sudah presentasi, keren sekali. Kelompok yang selanjutnya semoga juga konsisten baik. Tidak, ini cukup gini aja nggak apa-apa, nggak usah, kan nggak PPT ya, jadi nggak ada yang di slide 1, slide 2. Mbak Salsa. Oke, Mas Raffi agak merapat, nggak apa-apa Mas Raffi, Mas Kavi.
Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Maka dari itu, perkenalkan saya Febriana Chandrawinata dari kelompok 3, nomor absen 14, dan teman-teman saya yaitu Alhamdulillah Zahra Mauliza, absen 26. Farah Julia Rama, absen 34. Rekam Desa Putra absen 24. Ini kita Mulia, absen 7. Indonesia absen 6. Sekarang menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang berburu. Berburu adalah infeksi yang tertularkan oleh unggas seperti ayam dan burung ke manusia. Lalu, apa bedanya flu burung dan flu biasa? Perbedaannya adalah flu biasa disebabkan oleh virus influenza, sedangkan flu burung disebabkan oleh infeksi virus H5N1. Lalu, bagaimana cara pencegahan agar kamu tidak terinfeksi virus flu burung? Menghindari kontak langsung dengan unggas, menghindari kontak langsung dengan orang sakit, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin. Gejala yang ditimbulkan lalu seperti virus flu burung di mulut dalam waktu 2 sampai 8 hari dan dapat terlihat seperti flu biasa, batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri, otot, sakit kepala, dan sesak napas. Dapat terjadi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengobatan jika ada seseorang yang terinfeksi virus flu? Yang terakhir, bagaimana pengobatan jika ada seseorang yang terinfeksi virus flu burung? Yang sebelah sana siapa namanya? Dalam waktu 2 hari setelah gejala muncul. Presentasi ini ibarat sebuah hubungan yang awalnya hanya teman aku saling terlibat memandang, tapi seiring waktu berjalan justru menyatu dalam perasaan. Hingga akhirnya tanpa sadar kita saling sayang bukan hanya karena materinya, tapi karena kebersamaan ini menyenangkan. Semoga presentasi ini meninggalkan kesan seperti kenangan manis antara teman yang berubah jadi pasangan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau tanya. Saya Oke, sebutkan nama Kak. perkenalkan, nama saya Sandra Widya Putri, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana virus flu burung bisa berpindah dari unggas ke manusia? Virus flu burung dapat berpindah dari unggas manusia melalui beberapa cara, yaitu kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, paparan dari lingkungan yang terinfeksi, konsumsi produk unggas yang tidak termasak dengan Apakah Mbak Satria puas dengan jawabannya? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya perkenalkan, nama saya Ferry Syamidi Atasya dari kelompok 5. Apa yang harus dilakukan jika
memusnahkan ternak yang mati, memusnahkan perawatan dan limbah, berikan vaksinasi, meningkatkan kesehatan masyarakat, monitoring dan evaluasi tes COVID. Apakah nggak merasa puas dengan jawabannya? Puas. Udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, sekarang yang kelompok 4 mempersiapkan. Ya, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan mengenalkan diri. Nama saya Imbang Malasari dan teman-teman saya, dan saya Sandra Putri. Saya Muhammad Subhadi Chandra. Saya Tasya Asyika. Saya Fatiana Tenagaria. Berdirinya kami ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang virus rabies. Langsung saja ke materinya. Apa itu rabies? Penyakit infeksi yang disebabkan oleh guna, cakaran, ataupun air liur binatang yang terinfeksi virus rabies. Virus ini menyerang otak dan sendi tulang belakang dan dapat diderita oleh semua mamalia termasuk anjing dan manusia. Umum gejala awal rabies yaitu demam, sakit kepala, mual, muntah, batuk, dan sakit tenggorokan dan kegelisahan. Gejala imunologisnya yaitu kebingungan, kelumpuhan parsial, sulit bernafas, kejang dan hipersalivasi, mulut berbusa, takut air, sulit bergerak. Nah, untuk penanganannya, jika seseorang digigit atau digigitan oleh hewan yang mengidap rabies, bisa melakukan dengan mencuci cakaran atau gigitan tersebut menggunakan sabun Pavidonidin selama 15 menit atau meminimalkan jumlah partikel virus. Selanjutnya, harus segera mencari bantuan medis agar cepat mendapatkan penanganan. Pencegahannya ada 4. Yang pertama, vaksinasi anti rabies rutin untuk semua hewan peliharaan. Yang kedua, larangan atau pembatasan impor hewan dari beberapa negara. Yang ketiga, vaksinasi manusia secara luas di beberapa daerah. Dan yang terakhir, informasi dan kesadaran pendidikan. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Ada? Oh, ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamilullah Saputra, Direktur Dosen 21. Nama saya adalah mengapa virus rabies disebut anjing gila? Saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa rabies sering disebut penyakit anjing gila? Karena penyakit rabies sering disebabkan oleh anjing dan 95% kasusnya disebabkan oleh anjing. Apakah puas dengan Ya, saya puas. terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nanta, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana mencegah biar anjing tidak terjangkit oleh rabies? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena aku bisa melakukan vaksinasi rabies secara rutin. Kedua, selalu sterilkan hewan peliharaan untuk mencegah perkembangbiakan virus rabies tersebut. Apakah puas?
Sampun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Menutup presentasi dengan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi sudah bertanya kenapa rabies disebut anjing gila gitu ya, karena rabies virusnya itu menyerang sistem saraf ya, sistem saraf, jadi seperti orang gila kayak gitu. Oke, ini kelompok berapa? 5. Singapura adalah penyakit infeksi virus. Bentar. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya di sini sebagai Septa Juwani Ramadhani, absen 29. Saya Kalista Delia, absen 9. Saya Muhammad Abdul Tasabuka, absen 20. Saya Syafran Jogiani, absen 27. Saya Fairy Syamiki Artasya, absen 12. Kami di sini akan menayangkan apa itu flu Singapura. Yuk simak video kami. Agak kelihatan ya, Sa? Bisa di anuai ngomong aja nggak apa-apa, ini terkendala ini kayaknya. Bisa dikirim ke WA kelas saja, Cah. Nanti temennya bisa sambil menyimak ya. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai flu Singapura. Flu Singapura adalah penyakit infeksi virus yang ditandai dengan ruam di telapak tangan dan telapak kaki, serta luka seperti sariawan di mulut. Lalu, bagaimanakah gejala flu Singapura? Gejala flu Singapura berupa demam, luka tenggorokan, merasa tidak enak badan, mudah marah, dan hilang nafsu makan. Untuk menanganinya, biasanya virus akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 10 hari. Obat pada nyeri dapat membantu meringankan gejalanya. Dikirim ke WA aja biar dibuka lewat WA ya. Oke, silakan disimak untuk yang presentasi ini karena tidak bisa saya tayangkan. Kamu bisa buka di WA. 1. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan, menutup hidung dan mulut, menggunakan tisu ketika bersin, isolasi diri ketika mengidap flu Singapura. Oke teman-teman, apakah kalian sudah melihat videonya? Ya. Dari video tersebut, apakah kalian sudah tahu apa itu flu Singapura? Pastinya sudah tahu dong apa itu flu Singapura. Iya. Siki aja dulu. Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya. Oh. Saya ingin bertanya. Mengapa dikenal dengan flu Singapura? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Disebut flu Singapura karena kasus penyakit tersebut sempat naik tinggi di Singapura pada tahun 2000. Apakah puas? Ada yang lain yang mau bertanya? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Krismi Zaratun Nazwa dari kelompok 1. Bisakah flu Singapura menyerang manusia dewasa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan.
Bisakah flu Singapura menyerang manusia dewasa? Jawabannya tentu saja bisa. Flu Singapura bisa menyerang orang dewasa dikarenakan orang dewasa yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih berisiko tinggi untuk terinfeksi flu Singapura. Dan flu Singapura bisa menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh pengidap. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah selesai? Sudah aja? Apakah sudah puas? Sudah? Apa ada lagi? Sudah. Oke, bisa diakhiri, Kak. Jalan-jalan ketemu buaya, buaya merupakan benda masih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, tentang flu Singapura ya, Cah ya. Siapa tahu di rumah adik atau ya kelompok terakhir. Siapa kelompok terakhir? Yang lain tetap fokus ya. Yang lain Mas Kavi tetap fokus dengan yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sita Aulia bersama anggota kelompok 6 kelas 10E12. Dan teman-teman saya Nanti ke depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Masa. Perkenalkan, saya juga pertama satu. di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang virus Mpox atau virus cacar monyet yang presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan bantuan pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait virus Mpox atau cacar monyet. Ini kan? Iya, Bu. Dilanjut aja, Kak, nggak apa-apa, Kak. Suatu hari, yaitu seorang perempuan sedang jadi hutan. Dia telah bekerja sebagai penjaga kebun binatang. Halo semua, di sini saya sedang di hutan. Di sini saya ingin menjelaskan bagian dengan cakar monyet. Mari kita tutup ke sana sebentar. Nah, pertama ini monyet kita harus berhati-hati. Yuk simak penjelasannya. Jika perjalanan yang bertemu dengan monyet dan teringat maraknya penyakit Mpox. Bagus nih kelompok kayak bercerita, yuk. Iya toh. Makanan dari hewan yang terinfeksi misalnya kita hewan yang terinfeksi misalnya banyak. Dua, konsumsi dari atau hewan yang terinfeksi. Dan tiga, pemakaman dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Dia menyadari bahwa dari penyebab tersebut dapat memicu berbagai gejala yang muncul dari seseorang yang terinfeksi cacar monyet. Gejala ke-1 yaitu demam, gejala kedua yaitu menggigil, gejala ketiga yaitu mual dan muntah, gejala keempat yaitu ruam kulit. Oke, bisa diklik, Kak. Dari hal tersebut dia menarik kesimpulan dengan berbagai pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena cacar monyet. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. 2. Vaksinasi yang digunakan untuk cacar juga dapat memberikan perlindungan. 3. Masak daging hingga matang.
untuk mencegah kontaminasi virus. 4. Menggunakan masker, kenakan masker yang pas saat berada di dekat orang lain. Ya Kak. Jika sangat asyik mengingat bagaimana pembelajaran tersebut hingga akhirnya 1, 2, dia kembali 3. bekerja ke pembunuhan Cuene ya Allah. hewan-hewan di sana. Nah, teman-teman, itulah yang bisa Jangan dia sampaikan. Dia mau kembali bekerja ya. Belum, Sampai Say. jumpa. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, bisa kembali ke sana. Buka kesempatan bagi para rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat mengenai topik yang dibahas pada presentasi ini. Bisa berdiri Kak. Perkenalkan, nama saya Marcella Marisa Makmira, absen 18. Saya ingin bertanya, kenapa virus ini masuk ke Indonesia? Terima kasih. Biasanya menjawab dari pertanyaan masyarakat. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa masuk ke Indonesia sejak Agustus 2020. Di belakang. Ini satu anak satu. Satu anak satu. Satu anak satu. Yogyakarta 300 dan Riau dengan 1 kali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gak apa-apa, santai aja. Bisa. Buat refleksi. Gak usah dibalik iku ku nganu blok ora sampe pikir. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum akhir presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Baru. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang seperti pendongeng ini ya. Bisa kembali ke tempatnya. Oke, setelah kalian membuat infografis, ada yang komik, ada yang animasi, nanti bisa kamu kirim ke media sosial kamu. Jadi kamu bisa menyebarkan hal positif untuk pencegahan virus-virus ya. Jadi kalau ada yang membaca, nanti bisa belajar dari apa yang kamu buat hari ini. Oke, sekarang mari kita melihat apa yang sudah kita diskusikan dari ini. Berarti virus, kita tarik kesimpulan bersama ya. Berarti virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan digunakan untuk apa tadi? Vaksin, pembuatan antibiotik ya. Kemudian bisa melemahkan bakteri. Kemudian yang merugikan, tadi ada apa saja yang kamu presentasikan? Penyebab penyakit apa? DBD, HIV, flu burung, rabies, flu Singapura gitu ya. Berarti virus itu ada yang menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang mari lihat di ini ya, bisa di-scan untuk apa yang sudah kamu pelajari. Nanti kita luangkan waktu 5 menit untuk mengerjakan tes formatifnya. Bisa di-scan. 1 Mas Yoga, coba di-scan, nanti bisa dikirim ke grup kelas untuk yang formnya. Yuk, mulai Mas Yoga. Sudah OTW ya? Sudah di WA ya? Oke, silahkan meluangkan waktu sebentar untuk mengerjakan.
hanya beberapa soal, jadi tidak perlu lama-lama. Jangan lupa pencet kirim ya kalau sudah selesai. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau sudah, mari lihat apa yang ada di meja kalian. Ada kertas berwarna-warna. Oke, silahkan tuangkan perasaan kalian hari ini tentang pelajaran yang kita lakukan. Ya, 1 kata boleh, 2 kata boleh, 3 kata juga boleh. Kemudian ditempel di depan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, bisa langsung ditempel. Ya, bisa langsung, bisa ditempel, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu temennya. Ya, nggak usah nunggu temennya. Oke, saya mulai baca ya coy ya. Ada yang grogi, ya. Ada yang senang, ada yang gugup katanya tadi. Pantesan cara ngomongnya itu gitu ya tadi ya. Tapi alhamdulillah temennya bisa saling membantu. Ada yang pakai bahasa Inggris, so happy katanya. Melihat temennya kelompok 6 mendongeng, suaranya halus sekali. Gak bisa ya Bapak? Udah mau kualek kalau bisa nempel. Tulis ya. Oke, ada yang grogi, ada yang gugup, ada yang senang. Wajar ya Cah ya, karena presentasi mungkin kalau kamu ngomong sendiri di kamar mandi lost, tapi kalau presentasi itu ada gugup-gugupnya. Sambil ini tadi apa? Menghafalkan pantun yang mau dipakai untuk penutup. Ya, Masya Allah. Saya harus belajar banyak sekali dengan kalian bagaimana berpantun di akhir sesi, gitu lah Cah ya. Oke, pelajaran untuk pagi hari ini sudah. Untuk pertemuan minggu depan ya Cah ya, pertemuan minggu depan Bu Ani mau membahas tentang jamur ya, jamur. Oke, sebelum kita akhiri sesi pagi hari ini, kita bisa menggunakan yel-yel penyemangat karena kata kita sudah grogi seperti itu ya. Apa yelnya? Saya bisa, saya bahagia, kita semua luar biasa. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Saya bisa, saya bahagia, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Tiwi Soholika, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, menindaklanjuti dari observasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik.
Terima kasih Bu Dian atas waktunya memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan coaching bersama rekan saya Bu Hani. Ya, sama-sama. Oke, gimana kabarnya Bu Hani hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lena. Oke, baik sekali ya. Iya. Oke, pada kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk coaching kali ini. Yang pertama Bu Hani bisa menceritakan saat observasi kemarin kegiatannya bagaimana dan mungkin ada hambatan-hambatan yang ada di dalam saat melakukan observasi dan bagaimana perasaannya saat observasi kemarin. Untuk perasaan saya deg-degan campur lega ya Bu ya, sudah melewati fase observasi seperti itu. Untuk pada saat pembelajaran saya, kalau saya amati sendiri hambatan yang saya alami pada saat pembelajaran adalah salah satunya tentang buku paket siswa Bu. Buku paketnya? Iya, buku paket siswa, karena buku paket siswa itu kan kita kurikulum merdeka CP, capaian pembelajarannya itu revisi. Jadi buku paketnya itu masih buku paket yang dulu, yang kurikulum merdeka zaman dulu yang terintegrasi dengan semua mapel IPA. Dan kebetulan di kelas saya itu nggak dapat jarah buku paket Bu. Nggak dapat buku jarah. Iya, nggak dapat jarah buku paket. Berarti kurang dong? Iya. Kemudian untuk kendala yang kedua adalah ketika pembelajaran saya itu tentang sosial media gitu ya, pemanfaatan materinya banyak dari situ tuh kami terkendala sinyal. Terkendala sinyal ya. Iya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga itu mungkin karena anak SMA masih SMP gitu ya, Bu ya, kelas 1 ya, kelas 10 itu pengorganisasian dalam kelompok itu kayak masih pada belum iri-irian ya, masih iri-irian Bu, belum punya tanggung jawab gitu. Oke, berarti ada hambatan terkait buku ya, ini karena masih terintegrasi dengan mapel IPA yang lain dan kelasnya malah nggak dapat buku ya, Mas. Yeah. Kemudian yang kedua itu terkendala sinyal sehingga kalau mau mengakses sumber-sumber yang lain agak-agak repot gitu ya. Dan yang ketiga tadi ini ya, bagaimana anak itu kesulitan dalam berkelompok, maksudnya belum kompak ya, kekompakannya belum terbangun gitu ya. Oke Bu Hani, itu hambatannya ya. Kemudian kemarin saat observasi model yang digunakan kalau nggak salah ini ya, problem based learning ya. Problem based learning Bu yang terintegrasi dengan berdiferensiasi. Diferensiasi. Bisa ceritakan Bu untuk bagaimana gambarannya problem based learningnya untuk sintak-sintaknya itu mungkin bisa ceritakan? Untuk problem based learning nanti itu yang saya berikan ke anak itu berupa kayak artikel, link YouTube atau apa yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu, yang itu diakses secara online. Itu masuk ke strateginya ya Bu? Iya. Berarti strateginya diantaranya strateginya pakai apa Bu? Diferensiasi konten. Iya, ada konten tentang berbagai macam variasi bahan ajar tadi. Kemudian juga nanti ada diferensiasi produk, produk di akhir. Oke, kalau nggak salah kemarin ini ya untuk tujuannya tentang virus ya, virus. Perbedaan virus yang ada yang baik dan buruk dan peranannya gitu kan? Iya. Untuk tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana siswa dapat menganalisis peranan virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, terus dapat melakukan menganalisis bagaimana tindakan pencegahan biar tidak penyebarannya tidak berlanjut. Dan itu nanti dibuat dalam produk ya, dalam penilaian nanti. Dalam produk Bu. Nanti anak memilih sendiri sesuai dengan keinginannya. Jadi ada yang dalam bentuk infografis yang bisa dia buat di Canva atau bisa berupa kayak PPT seperti itu. Kemudian bisa juga dia membuat animasi, hal baru itu berarti ya. Animasi. Ya. Oke. Berarti ada kesulitan dong. Ada kesulitan nggak kira-kira anak itu dalam membuat produk-produknya itu nanti? Kalau untuk yang infografis sama yang PPT itu kelihatannya anak itu sudah familiar bisa ya, familiar. Tapi kalau untuk yang animasi itu memang ada anak memang kepengen buat animasi, tapi dia dengan belajar sambil jalan gitu. Oke.
Berarti itu yang membuat waktunya itu agak durasi, karena kalau buat animasi kan berhubungan dengan sinyal juga ya. Tadi salah satu hambatannya adalah karena sinyal juga ya. Iya. Berarti dikerjakan semuanya di sekolah atau gimana? Di sekolah Bu. Oh, di sekolah. Berarti selesai di sekolah. Selesai. Oke. Untuk hambatannya tadi kan salah satunya ada buku ya, buku yang apa namanya masih terintegrasi dan nggak dapat kebetulan di kelasnya. Dan yang kedua ada kendala sinyal dan saat berkelompok juga belum ada kekompakan. Nah, untuk rencana Bu Hani sendiri untuk mengantisipasi hambatan itu supaya kedepannya bisa berjalan lebih baik, caranya gimana Bu? Untuk yang kekurangan buku tadi ya Bu ya, mungkin sebelum pembelajaran saya 1 hari 3 hari sebelumnya bisa saya memberikan kepada anak untuk instruksi kepada anak untuk meminjam yang ada di kelas lain atau yang ada di perpus kalau masih ada, walaupun tidak bisa memenuhi semuanya. Kebetulan kelas apa di SMA itu kelasnya banyak ya Bu ya? Banyak, jadi bukunya sebenarnya pas kelas itu tidak dikerja dan bersamaan tidak jam yang sama gitu ya, jadi bisa pinjam ke kelas lain Bu. Kalau untuk masalah sinyal mungkin juga sama ya, nanti bisa memberitahu anak terlebih dahulu Bu untuk kelengkapan sinyal itu kalau misalnya internet sekolah gitu ya, beli pakai data mandiri ya. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya ya, yang cocok apa gitu ya. Ada lagi mungkin Bu? Untuk tadi Bu yang kayak animasi itu kan hal baru bagi siswa, juga bagi saya sebagai guru yang agak berumur gitu Bu ya. Jadi mungkin saya harus banyak menimba ilmu pada yang guru muda supaya ketika saya memberikan pelajaran tentang bagaimana membuat animasi yang baik itu saya sudah garis besarnya saya sudah memahami juga. Betul. Oke, mungkin ada yang lain Bu, mungkin dengan rekan yang lain, mungkin kolaborasi dengan guru yang lain yang lebih tahu tentang TIK atau mungkin bisa mengusulkan kepada yang berwenang untuk memberikan seperti IHT atau webinar tentang praktek baik tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan gitu. Baik sekali itu. Oke, mungkin untuk kedepannya untuk komitmen Bu Hani sendiri terhadap tadi rencana-rencananya dimulai kapan, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawabnya Pak? Mungkin saya bisa mulai dari minggu depan ya Bu ya, soalnya kan ini kan pembelajaran terus berlanjut. Minggu depan bisa saya mulai dengan dia mengkoordinasikan baik pembelajaran maupun sebelum pembelajaran biar saat pembelajaran itu semua berjalan lancar. Oke, baik sekali Bu Hani. Oke, ini gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, agak lega ini. Sekarang Bu Hani sudah bisa sharing, sudah bisa menemukan solusi-solusi atas hambatan yang tadi ya. Iya. Oke. Terima kasih sekali Bu Hani. Saya kembalikan ke Bu Dian. Terima kasih untuk teman-teman yang cantik dari Bu Eka sebagai coach dan Bu Hani sebagai coachi. Dari observasinya yang kemarin juga sangat menarik sekali, dan hari ini untuk paskanya tadi Bu Eka sudah banyak menggali tentang jenengan, baik dari hambatannya pembelajaran, kemudian juga perasaan yang jenengan juga sudah jenengan utarakan, kemudian juga ada strateginya sudah dikemukakan, kemudian pengembangan diri juga dari Bu Eka sudah digali ya. Terus kemudian menanyakan yang terakhir yaitu perasaannya. Mungkin semuanya saling melengkapi ya, dari Bu Hani, Bu Coach juga sudah mampu untuk ternyata menggali idenya, juga mampu sekali sehingga nanti bisa mempraktekkan kembali di pembelajarannya. Siap Bu Dian. Sukses selalu. Terima kasih.